Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan menceritakan kisah Kiki. Namaku Kiki. Ini cerita belasan tahun silam waktu aku baru pertama pindah rumah. Aku pindah jauh dari kota asalku di Jakarta, tepatnya di Desaka, daerah Jawa Timur. Cerita ini berawal ketika waktu itu aku dimintai tolong ibuku untuk ke rumah tetangga kami memesan jamu. Akhirnya berangkatlah aku ke rumah tetangga yang dikenal dengan nama Pak J. Beliau terkenal karena jamunya yang katanya sih manjur untuk segala jenis penyakit. Sesampainya di sana, aku sempat dibuat kaget dengan kondisi rumahnya yang dibuat dari bilik bambu lusuh dengan atap yang setengah genteng, setengah jerami. Tapi meskipun rumahnya kecil, halamannya cukup luas. Ada sekitar 6 pohon mangga di halaman rumahnya, dan tiap pohon dibuatkan ayunan yang terbuat dari ban bekas. Setelah berkali-kali mengucapkan salam, akhirnya muncullah Pak J. Kakek kurus, bungkuk, yang terkenal karena jamunya. Aku pun langsung memesan jamu untuk ibuku, dan setelah itu aku pulang. Pukul 6 sore, aku kembali lagi ke rumah Pak J untuk mengambil pesanan jamu. Karena waktu itu ibuku sudah ingin sekali minum jamu pesanannya. Tapi sampai di rumah Pak J, aku melihat pemandangan yang tidak biasa. Bukan rumah kumuhnya, tapi ada 6 anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah, tepat di pohon mangga dan ayunan itu. Memang sih, sebenarnya tidak ada yang aneh dari anak kecil yang sedang main. Tapi yang bikin aku merinding, ke-6 anak itu semuanya cacat. Agar lebih mudah penyebutannya, di cerita aku lanjutkan namanya mereka dengan sebutan yang aku buat sendiri ya. Yang pertama, A. Dia adalah anak yang paling gendut di antara yang lainnya, tapi dia tidak bisa menutup mulutnya. Karena itu mulutnya keluar terus-menerus air liur. Bahkan ketika dia sedang berbicara. Potongan rambutnya berponi. Tapi malah tidak membuat si gendut ini jadi cabi ataupun imut-imut. Malah menurutku membuat dia terlihat makin seram. Yang kedua, B. Ini satu-satunya anak perempuan di antara ke-6-nya. Anaknya kurus, kecil, rambutnya panjang, semuanya sih normal, kecuali mulutnya yang miring ke kiri. Miringnya tinggi sekali sampai sejajar dengan pipinya. Yang ketiga, C. Ini anak yang paling tinggi. Bahkan tingginya tidak normal untuk anak seumuran mereka. Tapi yang bikin dia aneh bukan tingginya, melainkan giginya. Si C ini sama sekali tidak mempunyai gigi. Jika dia membuka mulutnya, hanya ada gusi yang kehitam-hitaman. Yang keempat, D. Kalau yang ini, cacatnya ada di bagian tangan. Jadi kedua tangannya cuma sampai siku. Sedangkan yang kelima, atau kita panggil saja E, sama seperti saudaranya D, dia cacat di bagian kaki. Jadi kakinya hanya sampai lutut saja. Sedangkan yang keenam, yaitu F. Kalian pasti sering melihat orang yang matanya juling kan? Tapi yang ini julingnya beda. Yang kanan juling ke kanan, yang kiri juga juling ke kiri. Melihat aku datang, Pak J langsung mempersilahkan aku duduk. Kemudian dia mengambil jamu pesanan ibuku yang ternyata sudah disiapkan di atas lemari. Saking tingginya lemari, Pak J ini sampai harus jinjit untuk mengambil jamu.
Tapi pada saat itu pandanganku masih belum bisa lepas dari keenam anak itu. Karena penasaran, akhirnya aku pun bertanya kepada Pak J. Mohon maaf Pak, itu anak siapa ya? Dan jawaban Pak J ini cukup bikin aku kaget. Karena ternyata itu anaknya. Aku sedikit tidak percaya. Soalnya Pak J kan sudah berusia 70 tahunan. Sedangkan anak-anak itu baru sekitar 6-7 tahun umurnya. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk bertanya lagi. Ibunya mana? Ternyata di luar dugaan. Reaksi Pak J setelah mendengar aku bertanya, dia langsung melotot tajam lurus ke arah mataku. Karena merasa bersalah dan jujur nggak enak dipelototi, akhirnya aku langsung buang muka ke arah anak-anaknya yang sedang bermain. Tapi ternyata pada saat itu anak-anak Pak J juga ikut melototi aku semua. Kali ini nampak sekali kalau mereka bukan cuma cacat fisik, tapi juga mental. Mereka tiba-tiba saja menangis semua. Memang sih, tidak ada yang salah dari anak kecil yang menangis. Tapi masalahnya, pada saat itu mereka menangis hampir berbarengan dengan keadaan mereka masih melotot ke arahku. Dan tidak ada satupun yang keluar air mata. Tangisannya kencang sekali, bahkan lebih seperti orang berteriak. Mereka baru bisa tenang ketika Pak J membunyikan lonceng kecil yang biasa dipakai untuk kalung sapi. Jujur pada saat itu aku masih syok dengan apa yang aku lihat. Akhirnya aku buru-buru pamit pulang. Itu pengalaman pertamaku bertemu dengan Pak J dan anak-anaknya.